di yang sudah kami infokan pada WAG peserta. Oke, untuk mempersingkat waktu dan mungkin nanti tanya jawabnya lebih banyak gitu ya. Saya persilakan untuk sesi pertama paparan dari Bapak Sadono Wibowo SKM MPes Etis dengan judul urgensi implementasi asesmen resiko KPDRS dan pasienkes di era COVID-19. Saya persilakan. Monggo Bapak Sadono. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak. Silakan Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali dipertemukan dalam workshop dan bimbingan teknis asesmen risiko K3 rumah sakit dan pasienkes di era pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, Pak Dwi selaku narasumber utama kami, alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita semua. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dwi. Amin, Mbak. Sebelum masuk ke materi utama, kami ingin menyampaikan sedikit penguatan barangkali ini diperlukan bagi kita semua, yaitu urgensi implementasi asesmen risiko K3 rumah sakit dan pasienkes di era pandemi COVID-19. Bapak Ibu, barangkali kita sudah terbiasa mendengar kata-kata asesmen risiko, sudah terbiasa mendengar berbagai kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan yang bersifat daring, virtual, yang membahas banyak di era pandemi COVID ini. Tetapi yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah apakah kita sudah berbuat banyak, apakah kita sudah berbuat sesuai dengan kaidah-kaidah yang tentunya dalam tujuan terbesar kita, skenario terbesar kita adalah bagaimana menekan laju transmisi COVID-19 khususnya di institusi, khususnya di lebih khusus lagi adalah di rumah sakit dan pasienkes. Ini yang termasuk puskesmas, klinik, tentunya yang menjadi area-area yang perlu kita perhatikan dalam kondisi pandemi COVID ini. Jangan sampai nanti rumah sakit kita, di mana kita tempat bekerja kita, terjadi klaster. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Jangan pernah ada klaster di rumah sakit ataupun klaster di pasienkes termasuk di puskesmas. Ini harus kita antisipasi sehingga kita harus betul-betul bisa melakukan satu upaya bagaimana kita melakukan satu asesmen risiko ini tentunya di rumah sakit dan di pasienkes. Sedikit kurikulum vitae saya, nggak banyak sih. Jadi kami perkenalkan, kami adalah Ketua Persakmi Daerah Jawa Tengah. Jadi Persakmi ini adalah satu perhimpunan sarjana dan profesional kesehatan masyarakat yang tentunya sesuai dengan amanah Undang-Undang Tenaga Kesehatan nomor 36 tahun 2014. Kami adalah induknya tenaga kesehatan masyarakat di Indonesia. Ya. Nomor HP yang bisa diakses 0813 2625 1001. Jadi nomor cantik. Belakangnya saja tapi yang cantik. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sebagai gambaran outline kami dalam paparan singkat ini adalah yang pertama situasi dan respon. Kemudian potensi bahaya COVID-19 di rumah sakit dan di pasienkes. Selanjutnya K3 rumah sakit dan pasienkes ini karena regulasinya berbeda jadi harus kita pisahkan. Yang kebetulan pada hari ini lebih banyak dari rumah sakit ya Bapak Ibu dari rumah sakit sehingga kita mungkin penekanan di rumah sakit lebih baik. Kemudian bagaimana posisi K3 dalam akreditasi rumah sakit dan pasienkes ini perlu kita pahami bersama. Ternyata
dengan adanya pandemi COVID ini tentunya ada penguatan-penguatan di K3 yang harapannya bisa melindungi dari tenaga kerja di dalam rumah sakit ataupun di Vaskes, dan harapan kita bagaimana. Ya. Bapak Ibu, kita sudah pahami bersama bahwa COVID ini menjadi satu pandemi dunia yang ini sudah dinyatakan oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Kemudian Presiden ini juga sudah menetapkan bahwa COVID ini menjadi kondisi darurat kesehatan masyarakat melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020, tepatnya tanggal 31 Maret. Nah, mengapa dikatakan sebagai suatu kondisi pandemi global ini sebagai kegawat daruratan? Karena penyebarannya luas, cepat sekali. Jumlah kasus ini juga meningkat dengan tajam. Bahkan angka kematiannya di Indonesia ini di Asia Tenggara ini paling tinggi dari Indonesia, karena angka kematian kita mencapai 8,4% ya dari total kasus, dan sangat berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta tentunya akan berdampak pada aspek kesehatan masyarakat. Gambaran kasus sampai kemarin tanggal 5 Agustus 2020 kita sudah menyumbang angka yang cukup tinggi, 116.000, hampir 117 ya. Kemarin ada penambahan yang cukup banyak, ada 1.815. Kemudian angka meninggal dari kejadian COVID tersebut cukup tinggi juga, 5,452. Nah, ini menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih dari kita, khususnya para pelaku di K3, pelaku di rumah sakit, pelaku di Vaskes. Dampaknya bagaimana terhadap pelayanan kesehatan? Apakah kita tetap biasa saja seperti tidak ada pandemi? Apakah kita tidak melakukan sesuatu yang tentunya ini akan menekan laju transmisi COVID? Ini tentunya tidak. Maka dalam hal ini kita harus melakukan satu hal-hal yang bersifat antisipatif terhadap transmisi COVID di pelayanan kesehatan. Bapak Ibu, tentunya panjenengan semua juga sudah sering melihat di media-media. Ini kami mencuplai dari beberapa media yang tentunya ini jadi pengingat bagi kita semua. Di sini IDI mengatakan tingkat kematian tenaga kesehatan di Indonesia akibat COVID tertinggi di dunia. Ini tadi sudah saya sampaikan di atas ya, tertinggi di dunia, ini luar biasa. Artinya apa? Indonesia sebetulnya tidak merupakan negara yang terbelakang banget. Kita sudah punya tenaga yang kompetitif. Kita sudah punya alat yang bagus. Kita sudah punya SDM yang luar biasa. Tapi kenapa masih terjadi seperti ini? Tingkat kematian tenaga kesehatan di Indonesia akibat COVID tertinggi di dunia. Kemudian Bapak Ibu, kita juga perlu lihat bagaimana teman-teman yang di Vaskes, di puskesmas khususnya. Nah, ternyata kematian tenaga kesehatan ini meluas ke puskesmas juga. Ini menjadi berita yang cukup menarik. Jadi teman-teman yang dari Vaskes, dari puskesmas ini juga harus mulai memikirkan. Ternyata ada risiko juga tenaga kesehatan kita atau tenaga non kesehatan di puskesmas untuk tertular COVID-19 ini. Ini ada fenomena apa di sini? Adakah yang salah? Adakah yang belum kita lakukan? Ataukah kita akan berdiam diri menunggu bagaimana herd immunity terjadi? Tentu tidak. Kita harus berbuat banyak bagaimana dalam melakukan satu asesmen risiko di rumah sakit ataupun di puskesmas, yang dalam hal ini adalah Vaskes. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, sudah terbit juga pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus atau COVID-19 revisi kelima pada Juli
2020. Ya, ini pedoman baru. Dalam pedoman tersebut sudah cukup lengkap, termasuk adanya perubahan-perubahan istilah. Namun kita tidak akan bahas istilah-istilah itu, tetapi bagaimana kita mencermati pedoman itu dari aspek K3. Di sini kami menekankan adanya pelaksanaan kontak pada petugas kesehatan, di mana petugas kesehatan yang melakukan perawatan langsung pada pasien sebaiknya dilakukan penilaian risiko secara berkala. Nah, jadi petugas yang melakukan perawatan langsung pada pasien dilakukan penilaian risiko secara berkala. Ini menjadi poin penting ketika kita bicara K3 di rumah sakit ataupun di Pasienkes. Selanjutnya Bapak Ibu, pada poin pencegahan dan pengendalian infeksi di Pasienkes, ini juga kami memberi satu boleh dikatakan penekanan pada prinsip pencegahan pengendalian infeksi faktor risiko COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan, di mana harus menerapkan beberapa hal, termasuk diantaranya adalah bagaimana menerapkan kewaspadaan isolasi untuk semua pasien, kemudian menerapkan pengendalian administrasi. Jadi pengendalian administrasi ini tidak berarti terkait dengan tulis-menulis saja, tetapi ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian melakukan pendidikan dan pelatihan. Inilah Bapak Ibu yang sedang Bapak Ibu ikuti ini, salah satunya adalah untuk meningkatkan kapasitas bagi Bapak Ibu yang mengikuti workshop dan bimbingan teknis ini, kaitannya dengan bagaimana implementasi K3, bagaimana implementasi asesmen risiko K3 di rumah sakit dan di Pasienkes. Ya, termasuk di sini yang poin 622 ini, bagaimana strategi pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Strategi PPI-nya seperti apa dan seterusnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat ini memang untuk keperluan alat pelindung diri kami melihat sudah bisa terpenuhi, tetapi mengapa kejadian infeksi pada petugas ini masih cukup tinggi di beberapa tempat, bahkan muncul klaster-klaster di Pasienkes ya sebagai klaster transmisi COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat, kita perhatikan masih di pedoman pencegahan pengendalian infeksi COVID-19, di mana yang tadi kami sebut di slide sebelumnya, bahwa pengendalian administrasi ini bisa dilihat pada poin B, di mana di sini dalam pengendalian administrasi disebutkan memastikan penerapan jaga jarak dari physical distancing dan seterusnya. Jadi kita harus bisa mengasesmen tempat kerja, asesmen risiko tempat kerja, lingkungan ini seperti apa untuk mencegah dan risiko-risiko transmisi. Termasuk di dalamnya adalah membuat kebijakan tentang kesehatan dan perlindungan petugas kesehatan. Ini poin penting. Ketika kita bekerja di suatu tempat, tentunya kita berhak untuk mendapat perlindungan dari institusi melalui petugas kesehatan dalam keadaan sakit, dalam sehat apabila sakit tidak boleh bekerja. Pengaturan waktu kerja maksimal 40 jam seminggu dengan waktu kerja harian 7-8 jam dan tidak melebihi 12 jam dan seterusnya. Ini adalah upaya-upaya dari pengendalian administratif. Selanjutnya, pada poin H, di sini ada bagaimana menentukan target kerja. Karena kita tahu bahwa beberapa sahabat kita, teman kita, kolega kita, teman-teman tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, bidan, dan petugas-petugas non kesehatan pun pada gugur sebagai pahlawan dalam penanggulangan COVID-19 ini. Ini tentunya harus kita perhatikan. Terkait dengan pendidikan dan pelatihan, di sini ada beberapa yang memang harus dilakukan satu peningkatan kapasitas. Inilah Persakmi mengambil bagian itu untuk bersama-sama kita sharing, kita diskusi, kita tingkatkan kapasitas SDM kita, tentunya sama-sama untuk meningkatkan bagaimana kita menjadi bagian dari upaya mencegah transmisi COVID-19 melalui berbagai hal tersebut. Nah,
Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dari regulasi yang ada, sebetulnya pada tahun 70 di saat kami lahir ini sudah ada undang-undang tentang keselamatan kerja. Kemudian ada juga undang-undang nomor 13 tentang ketenaga kerjaan. Dan kalau kita fokus ke kesehatan, tentunya juga kita sudah bisa mendapatkan satu regulasi tentang kesehatan, regulasi tentang rumah sakit, regulasi tentang tenaga kesehatan, regulasi tentang puskesmas, dan bagaimana juga penerapan sistem manajemen K3 melalui peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana penerapan K3 di rumah sakit ini juga sudah diatur dengan Permenkes 66 tahun 2016, dan bagaimana penerapan K3 di Fasiankes di puskesmas ini juga sudah diatur dengan Permenkes 52. Nah, gambaran-gambaran yang kami ambil sebagai suatu ilustrasi dan respon terhadap Fasiankes terkait dengan kondisi COVID-19 ini, kita lihat gambar ini begitu lihat ini rasanya ya Allah, ini adalah perjuangan dari teman-teman kita, sahabat kita. Mereka sampai kecapean ya, dengan pakaian hazmat lengkap sampai istilahnya aduh ini capek banget gitu ya, kondisi capek banget. Nah, bagaimana dengan penerapan Permenkes nomor 66 tahun 2016 tentang K3 di rumah sakit? Di sini disebutkan bahwa manajemen risiko K3 rumah sakit, kemudian keselamatan dan keamanan rumah sakit, pelayanan kesehatan kerja, dan seterusnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana dengan Permenkes 52 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Fasiankes? Ini prinsipnya sama. Jadi kita harus bisa melakukan identifikasi potensi bahaya, risiko, dan pengendalian risiko. Ini menjadi penting ketika pandemi COVID ini diperkirakan belum bisa selesai pada tahun ini. Jadi ini adalah waktu yang cukup panjang. Jadi kita harus antisipasi dengan bagaimana kita mengidentifikasi risk, melakukan asesmen risiko di Fasiankes, di rumah sakit, dan juga tentunya di tempat kerja ya, karena pada waktu kita melakukan satu asesmen risiko tentunya bisa terkait dengan lingkungan kerja, terkait dengan pekerjaan itu sendiri. Potensi bahaya di rumah sakit dan di Fasiankes di era pandemi COVID. Kita melihat ilustrasi di slide kami, virus corona wabah, pikir 2 kali sebelum ke rumah sakit. Ini adalah satu gambaran bahwa jangan datang ke rumah sakit. Rumah sakit adalah tempat berisiko. Seolah-olah mengatakan seperti itu. Kecuali memang dalam kondisi emergensi, kita harus ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, sebelum adanya pandemi COVID pun, rumah sakit dan Fasiankes ini merupakan tempat potensi bahaya tinggi. Kita lihat di infografis di slide ini ada satu proporsi ya, atau kejadian ternyata kematian akibat medical error itu cukup tinggi. Ya, ini gambaran-gambaran saja bagaimana sebetulnya pada waktu sebelum ada pandemi COVID pun sudah tinggi kejadian itu, tetapi dengan adanya pandemi COVID tentunya risikonya lebih tinggi karena ada risiko biologis terhadap risiko infeksi dan lain-lain. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pada PP nomor 50 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3, rumah sakit tempat kerja yang memiliki paling sedikit 100 orang pekerja atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, disinilah kita bisa sinkronkan dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 66 tahun 2016 tentang rumah sakit, kemudian peraturan Menteri Kesehatan nomor 52 tahun 2018 tentang bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja di Fasiankes. Jadi ini kita melihat tidak dari sisi
Kementerian Kesehatan saja, tetapi kita harus melihat dari regulasi-regulasi terkait yang itu masih harus kita gunakan karena cukup kuat dan belum dicabut, berarti masih berlaku. Jadi kita di jajaran kesehatan, jajaran rumah sakit dan Pasyankes harus mengacu pada regulasi-regulasi terkait. Ketiga, berarti kita juga ngambil dari regulasi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi ini menjadi hal yang penting untuk kami sampaikan. Nah, bagaimana tingkat potensi bahaya di rumah sakit? Kita cukup kaget juga ketika melihat ternyata ada transmisi lokal di rumah sakit. Ternyata ada penularan yang cukup banyak di rumah sakit. Inilah yang harus kita waspadai, bahwa rumah sakit merupakan tempat potensi bahaya tinggi. Pasyankes juga sama, yaitu menjadi tempat potensi bahaya tinggi. Karena apa? Ada risiko-risiko tertentu di situ. Ada kecelakaan, ada risiko biologis, ada risiko ekonomis, psikologis, dan lain-lain. Nah, disinilah akhirnya kita perlu melakukan satu asesmen risiko K3 rumah sakit dan Pasyankes. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita coba cermati satu persatu tentang K3 rumah sakit dan Pasyankes. Ketika kita bicara K3 rumah sakit, tentunya PMK nomor 66 tahun 2016 dan juga regulasi terkait dari Kementerian Ketenagakerjaan kita harus pakai. Kami saat ini mencoba mendefinisikan ini kaitannya K3 rumah sakit apa. Ini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi terhadap keselamatan dan kesehatan bagi SDM rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun lingkungan rumah sakit melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit. Nah, termasuk tentunya adalah bagaimana menurunkan risiko transmisi COVID-19 dalam hal ini. Kemudian ketika di Pasyankes segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi SDM Pasyankes, pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun masyarakat di sekitar lingkungan Pasyankes agar sehat, selamat, bebas dari gangguan kesehatan dan pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan, lingkungan, dan aktivitas kerja. Ini diambil dari PMK nomor 52 tahun 2018. Bagaimana penerapannya dengan PMK 66 tentang K3 di rumah sakit? Prinsipnya di pasal 3 disebutkan setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan K3 rumah sakit. Nah, di sini ada satu hal yang mandatori, ya, wajib, tidak volunteer, ya, sehingga kita memang harus melakukan itu. Pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaan dari SMK 3 di rumah sakit ini meliputi penetapan kebijakan dan seterusnya. Kami mencoba mengupas bagaimana pelaksanaan rencana K3 rumah sakit yang ditetapkan dengan pasal 7. Di situ disebutkan bahwa rencana K3 rumah sakit pada huruf C meliputi manajemen risiko K3 rumah sakit. Nah, bagaimana ini? Ini adalah suatu rangkaian. Jadi termasuk kami sering mengatakan hati-hati. Kita harus siapkan juga bagaimana rumah sakit membuat satu kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana. COVID-19 adalah bencana, kondisi darurat terkait dengan non-alam. Jadi ini masuk dalam kategori rumah sakit harus menangkap sebagai satu respon kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Dengan apa? Ya, kita harus melakukan asesmen risiko dengan tepat sehingga hal-hal yang akan terjadi ini bisa kita cegah agar tidak terjadi. Kemudian dalam manajemen risiko di sini disebutkan bahwa harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi ini semua. Jadi bagaimana potensi bahaya dan pengendalian risiko ketika di Pasyankes, kemudian penerapan kewaspadaan standar dan seterusnya. Ini cukup rinci. Nanti kalau bisa dikupas satu persatu ini bisa nggak cukup waktu 2 jam ataupun 4 jam, ya, karena ini workshopnya dengan daring tentunya waktu juga terbatas, ya. Nanti poin-poin penting yang nanti akan didiskusikan termasuk dipraktekkan pada besok hari Jumat, ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba mencermati dari situ. Nah, kemudian bagaimana dengan penerapan
K3 di Fasiankes. Ini sama, Bapak Ibu. Jadi prinsipnya adalah setiap Fasiankes wajib menyelenggarakan K3 di Fasiankes. Jadi pasal 3 juga. Kemudian untuk penerapan standar K3 di Fasiankes di Puskesmas, ini salah satunya adalah bagaimana pengenalan potensi bahaya dan pengendalian risiko di Fasiankes. Jadi ini menjadi hal yang penting, menyambung dengan bagaimana K3 di rumah sakit, K3 di Puskesmas, ini prinsip-prinsipnya sama. Nanti akan diketahui lebih banyak oleh narasumber utama kita. Bagaimana melakukan asesmen risiko K3 di rumah sakit dan di Fasiankes di Puskesmas selama pandemi COVID. Tentunya asesmen risiko ini terhadap lingkungan kerja, kemudian asesmen risiko pekerjaan, dan bagaimana komunikasi hasil analisis risikonya. Cara mudah bagaimana? Nah, tentunya ini nanti Bapak Ibu ikuti workshop kali ini dan besok dilanjutkan dengan bimbingan teknis secara rinci yang akan dipandu langsung oleh Pak Dwi selaku narasumber utama kami dalam hal ini. Selanjutnya, tidak lengkap rasanya ketika kita membahas urgensi penerapan K3 di rumah sakit dan di Fasiankes, urgensi penerapan asesmen risiko di rumah sakit dan di Fasiankes tanpa mengkaitkan dengan akreditasi. Karena sebagian besar kita menganggap bahwa kalau tidak dikaitkan dengan akreditasi, kayaknya si rumah sakit dan juga Fasiankes ini seakan-akan tidak ada manfaatnya karena ya terkadang regulasi akreditasi ini lebih kuat daripada menyelamatkan ini apa namanya risiko-risiko yang ada di tempat kerja, risiko-risiko di rumah sakit atau di Fasiankes. Jadi ternyata banyak perubahan di akreditasi terkait dengan peningkatan mutu keselamatan pasien. Tentunya dalam K3 rumah sakit di Permenkes 66 2016 ini ada manajemen risiko K3 sama, kemudian di K3 Fasiankes dengan PMK 52 ini juga melakukan manajemen risiko K3 Fasiankes. Jadi kegiatannya sama. Kemudian bagaimana upaya pencegahan dan pengendalian infeksi, di situ juga dilakukan pada Permenkes 66 tahun 2016, identifikasi dan penilaian risiko komprehensif menyangkut keselamatan, misalkan bagaimana infection control risk assessment dilakukan, kemudian BCRA juga dilakukan, desain ruangan, zonasi, termasuk bagaimana mendesain pusat screening ketika kita bicara di rumah sakit. Sedangkan di Puskesmas apa yang harus dilakukan? Kewaspadaan standar ya, kewaspadaan standar di Puskesmas, termasuk pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di Fasiankes. Kemudian MFK, manajemen fasilitas dan keselamatan. Di situ di PMK 66 2016 juga disebutkan bagaimana pengelolaan sarana prasarana aspek ketiga. Termasuk di sini adalah bagaimana pemetaan area berisiko terjadinya gangguan keselamatan dan keamanan di rumah sakit. Untuk aspek di Fasiankes bagaimana? Sama, pengelolaan risiko, pengelolaan sarana dan prasarana Fasiankes, dan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan seterusnya. Jadi di sini menjadi penting ketika kita mencoba membandingkan antara K3 rumah sakit dan Fasiankes dengan kesiapan akreditasi kita nanti. Ingat bahwa kondisi pandemi COVID-19 di dalam akreditasi tentunya nanti akan ada evaluasi seberapa upaya kita dalam mencegah, mengurangi, menekan laju transmisi COVID-19 di rumah sakit, di Fasiankes. Ini nanti akan ada satu evaluasi semacam itu. Jadi Bapak Ibu peserta dari rumah sakit ataupun dari Puskesmas, dari Fasiankes, siapkan apa yang sudah kita lakukan terhadap fasilitas kita di rumah sakit atau di Puskesmas terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau terkait dengan pendekatan mutu rumah sakit dan Fasiankes, tentunya beberapa hal yang ada keterkaitannya di sini. Salah satunya adalah risk management, asesmen risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko. Ini menjadi hal penting, termasuk kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat dan bencana. Secara khusus memang kesemuanya ini nanti akan dilakukan
penilaian evaluasi pada waktu kita diakreditasi. Ya, mungkin ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan cukup singkat waktu kita, karena nanti memang Pak Dwi selaku narasumber utama nanti akan membahas lebih jauh, lebih dalam, dan tentunya termasuk bimbingan teknis besok pada hari Jumat, sehingga Bapak Ibu bisa lebih memahami dan menerapkan bagaimana melakukan asesmen risiko di rumah sakit dan di Fasiankes nantinya. Harapan kami rumah sakit dan Fasiankes paham tentang regulasi K3, karena prinsip implementasi K3 adalah bagaimana kita memahami regulasi dalam penerapan sehari-hari di lingkungan kerja. Kemudian yang kedua, adanya akselerasi implementasi K3 di rumah sakit dan di Fasiankes. Dan harapan yang ketiga adalah di era pandemi COVID-19 ini, rumah sakit dan Fasiankes membuat dan mereview asesmen risiko K3 yang sudah ada direview, yang belum ada dibuat. Nah, ini yang dibuatnya itu mudah-mudahan Bapak Ibu serta workshop dan bimbingan teknis ini sudah mempunyai. Jadi tinggal kita bantu, melalui Pak Dwi besok kita review asesmen risikonya seperti apa, terkait dengan khususnya terkait dengan risiko biologis COVID-19 di tempat kerja. Mungkin itu Mbak Lensi selaku moderator. Mohon maaf saya tidak bisa stay nunggui karena ada hal-hal lagi yang harus kami kerjakan. Mohon izin Pak Dwi, saya tidak bisa bersama Pak Dwi sampai selesai. Monggo, Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Iya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Sadono. Suara saya sudah masuk, Bapak? Masuk. Terima kasih atas paparannya Bapak Sadono. Tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali tadi sudah ada yang disimpulkan dari Bapak Sadono terkait semoga kita tidak ada klaster lagi dari klaster di rumah sakit maupun Fasiankes. Kalau kita terkait klaster di perkantoran, semoga tidak ada lagi intinya kayak gitu ya Pak, dari paparan Bapak tadi. Lalu ini sudah diberikan tadi Bapak terkait harapannya semoga implementasi K3RS itu sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan pasien dan keselamatan pasien. Kalau sudah ada ya berarti di review lagi, kalau belum ada ya berarti segera dibuat gitu nggih Bapak Sadono. Ya, terima kasih waktunya Bapak Sadono. Mungkin ya terima kasih, bisa di stop sharingnya. Monggo. Terima kasih Bapak. Untuk sesi kedua, nanti mungkin kalau ada pertanyaan terkait Bapak Sadono nanti bisa di sesi akhir ya, setelah paparan dari Pak Dwi Suharso gitu ya. Untuk paparan yang di sesi kedua hari ini, kita sudah mendengar banyak hal terkait klaster-klaster seperti itu ya. Bagaimana sih nanti untuk Bapak Ibu semua, semoga klaster-klaster di rumah sakit maupun di Fasiankes itu tidak ada lagi ataupun di perkantoran seperti itu. Monggo untuk yang paparan sesi kali ini saya serahkan ke Bapak Dwi Suharso. Bapak Dwi Suharso sudah siap deh? Sudah Ibu. Oke, silahkan. Oke. Bapak, suaranya Bapak. Halo Ibu. Oke, sampun Pak. Oke, makasih. Pak, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Oke. Mungkin saya minta waktu dulu panitia, bisa pesertanya ini semua di di videoin semua. Oke. Mohon untuk peserta videonya atau kameranya bisa di-on-kan semua. Saya cek gitu, Pak. Oke. Bapak Widodo. Yang rumah sakit. Rumah sakit Margono sudah sampun, nggih. Bapak Widodo. Yang satu Ibu. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong buka dulu dong, jangan dimatiin.
Mohon untuk kameranya masih di-on-kan dulu, peserta. Bu Ovita. Bu Ovita. Yes, mungkin. Nah, Bu Ovita Oke, sampun, oke. Bapak. Ya. Oke. Dinyalain dong kameranya. Bapak Anjes, silakan. Oke. Sampun, Bapak Anjes. Yang lain tolong dong kameranya dinyalain. Ibu Nenes, Ganevi. Ibu Nenes. Ibu Bu Nenes. Vita, videonya dinyalain dong. Oh, Vita sampun, Bapak. Videonya? Video, oke. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa saya meminta video ini dinyalain? Salah satu tujuannya ya, supaya teman-teman menghargai sama yang lain ya. Ada tadi dari awal sampai akhir itu suaranya kencengnya minta ampun. Terus ada yang selfie segala itu ya. Sebenarnya saya berharap ini amanah dari Pak Dirjen ya, Pak Dirjen Kemenkes ya, kemudian dari Kemenaker, minta tolong ya teman-teman yang ikut workshop ini terkait mengenai asesmen resiko ini bisa dijalankan di tempat kerja masing-masing ya. Itu pesan dari Pak Dirjen. Harapannya apa? Supaya teman-teman tuh bisa memberikan delegasi apa yang saya sampaikan nanti di dalam tempat kerja Bapak Ibu sekalian ya. Itu contoh ini Rumah Sakit Margono. Nah, itu juga bagus sekali dia mendengarkan itu ya. Begitu juga sama yang lain, jangan hanya buat formalitas nantinya pelatihan ini. Saya minta tolong ya, bukan karena harga kita mampu ikut workshop ini gitu ya. Tujuan kita salah satunya adalah supaya nanti bisa diterapkan di tempat kerja kita ya. Saya terus terang kalau dengan karyawan saya di rumah sakit kalau nggak menjalankan seperti ini saya marahnya minta ampun. Kalau memang belum siap ya sudah pulang. Nggak usah kerja dulu seperti itulah. Di sini saya berharap kepada teman-teman nantinya teman-teman di dalam komite K3 rumah sakit itu menyebatani ya kepada teman-teman di lapangan. Apalagi rumah sakit Fasiankes itu resikonya tinggi sekali ya. Terus kedua, kalau kita ngomong manajemen resiko kita nggak bisa main-main ya. Selama masa pandemi COVID ini adalah taruhannya nyawa. Jadi kalau kita itu berbudaya K3 atau kita melaksanakan K3, kita harus bertanggung jawab secara sahih. Artinya apa? Kita harus punya kepedulian, punya tanggung jawab ya dunia akhirat terhadap masalah-masalah K3 ini. Jadi bukan hanya slogan saja. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti saya minta tolong, saya mohon maaf nih saya baru pertama ngomong agak keras kayak gini. Dari pertama sampai sekarang belum pernah ngomong kayak gini. Kasihan soalnya yang lain nggak bisa mendengarkan, suaranya banyak sekali gitu ya. Sampai tadi ada yang di chattingnya mohon maaf suaranya agak dikurangi seperti itu. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. Sudah siap ya? Oke. Silakan Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dalam pagi ini saya akan menyampaikan tentang masalah bimbingan teknis ya, bagaimana melaksanakan asesmen risiko K3 ya, khususnya di tempat kerja Bu sekalian ya, terkait mengenai faktor-faktor terutama faktor risiko kesehatan khususnya di bidang faktor biologis ya terkait mengenai COVID ini.
Oke, sebelum menginjak ke sana, saya akan tanya kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Apakah rumah sakit Bapak Ibu sekalian, ya, Fasyankes atau tempat kerja yang lain sudah melaksanakan asesmen resiko K3 selama masa pandemi COVID ini? Sudah ada? Mungkin bisa chatting kalau yang sudah ada. Bapak Anjas mungkin, Bapak Anjas Dwi Purwanto, sudah apa belum? Bisa di-unmute Bapak untuk audionya. Oh. Mbak Iko, Mbak Iko, dari mana ini Mbak Iko? Bisa di-unmute Mbak untuk audionya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Kami dari RSPA Jatibarang, Kabupaten Brebes. Untuk asesmen risiko K3-nya masih belum Ibu? Belum ya. Oke. Ya. Oke. Siapa mungkin yang sudah? Mute lagi Mbak Iko, silakan. Oke. Yang sudah di sini Bapak Ibu silakan bisa berkomentar. Mungkin sharing dulu sebelum menginjak sessionnya. Silakan Mbak Ovita mungkin. Mbak Ovita dari mana? Silakan bisa di-unmute Mbak. Dari RSPA Umuhani. Muhani. Iya, betul. Sudah belum Ibu untuk asesmen K3-nya? Belum, Bu. Oh, belum Bapak. Oke, banyak yang belum Bapak. Oke, terima kasih Ibu. Kita mute lagi nggih. Lalu dari RSUD Margono mungkin perwakilan dari RSUD Margono Purwokerto, silakan yang berkomentar. Oh, masih itu Bapak. Ini oke, dari Jatibarang mungkin. Bapak siapa ini? Yang dari Jatibarang, silakan bisa di-unmute. Oke, silakan Bapak, perkenalkan Bapak. Ya, suaranya belum terdengar Bapak. Maaf, audionya di full. Oh, jangan ya. Sudah, silakan. Suaranya belum ada, belum masuk. Dari laptopnya mungkin bisa di volumenya dibikin maksimal. Ya. Terima kasih dari Ibu Lenci, terima kasih. Untuk RSPA Jatibarang itu perwakilan dari saya juga. Oh, gitu. Jadi kami dari RSPA Jatibarang. Oke, terima kasih Mbak Iko. Bapak, sebagian besar belum Bapak. Belum ya. Jadi sebenarnya setelah Indonesia dinyatakan pandemi, sebenarnya saat itu juga ya kita wajib melaksanakan asesmen resiko. Jadi pada saat hasil manajemen resiko sebelumnya sudah ada itu, kemudian saat itu juga kami melaksanakan ya kita harus melaksanakan asesmen resiko terkait mengenai faktor biologis itu. Nah, kalau sampai saat ini Bapak Ibu belum melakukan namanya asesmen resiko terhadap COVID ya khususnya terhadap COVID, berarti tempat kerja Bapak Ibu tidak dikelola itu manajemen resikonya. Artinya apa?